Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat saja. Di pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Sunda ya, bukan bahasa Inggris. Dan untuk materi kali ini adalah tentang sisindiran. Pernah kalian dengar sisindiran? Kayaknya di kelas 10 juga kita pernah belajar sepintas ya. Nah, sisindiran ini dalam budaya Sunda adalah hal yang sangat penting karena budaya Sunda zaman dulu dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam percakapan sehari-hari, mereka biasanya menyelipkan sisindiran dalam setiap obrolan gitu. Beda dengan orang Sunda zaman sekarang ya. Nah, makanya sisindiran ini masuk ke dalam salah satu sastra lama, sastra buhun, sastra zaman dulu itu. Zaman dulu itu sangat populer yang namanya sisindiran ini, gitu ya. Jadi biasanya sisindiran ini mengandung banyak arti konotatif atau arti yang bukan sebenarnya, gitu, malibir kalau kata orang Sunda mah, gitu ya. Dan biasanya sisindiran ini, coba perhatikan ini, dikedalkeun teh rajen tara lengkap cangkang jeung eusina tapi cukup cangkang baik. Artinya gini, sindiran itu kadang tidak lengkap berupa cangkang dan isi. Karena yang namanya sisindiran itu ada dua bagian cangkang dan bagian isi gitu loh. Nah, tapi biasanya cukup cangkangnya saja. Nah, tapi walaupun begitu, biasanya yang baca itu sudah ngerti. Tapi berhubung kita hidup di zaman sekarang, pasti banyak dari kalian yang nggak paham kayak gimana sih sindiran itu. Nah, kali ini saya akan jelaskan secara ringkas itulah. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan ciri-ciri sisindiran. Nah, sisindiran itu termasuk ke dalam puisi. Nah ya, jadi bentuk kayak sastra sisindiran ini punya ugeran, punya aturan atau patokan-patokan. Nah, cirinya berikut ini ada 5. Yang satu, sapadana diwangun ko opat jajar. Nih, ada pada ya. Pada itu, sapadana berarti satu pada. Pada itu bukan pada bahasa Indonesia, tapi dinamakan adalah bait, satu bait. Nah, terdiri dari 4 jajar, 4 baris. Nah, pada itu bait, jajar itu pada lisan dalam bahasa Sunda. Pada lisan. Jadi dalam satu bait ada 4 pada lisan atau ada 4 baris atau 4 jajar gitu loh. Nih perhatikan ini. Satu ini namanya satu pada. Di dalam satu pada satu bait ini ada 4 baris. Nah, 1, 2, 3, 4. Setiap baris itu namanya pada lisan. Paham ya? Perbedaan antara pada dan pada lisan. Yang kedua, unggal jajarna diwangun ku 8 engang. Nah, tiap jajarannya itu, tiap baris ini dibentuk oleh 8 suku kata. Engang bahasa Sundanya, engang bahasa Indonesianya suku kata. Coba kita tulis, kita intinya buktikan 8 apa enggak. A, ya, lu, mut, udah 5, 4 ya. Di, na, ba, tuh, 8, betul kan? Berarti tiap barisnya terdiri 8 suku kata atau 8 ngang. Nukatilu, jajaran kahiji jeung kadua disebut cangkang. Nah, jajaran ke-1 dan kedua disebut cangkang. Cangkang. Terus jajaran katilu jeung kaopat disebut eusi. Nah, ini katilu, kaopat disebut eusi. Sora pokal dina tungtung jajaran cangkang, murwakanti jeung pokal dina tungtung jajaran eusi. Nah, artinya gini, setiap suara pokal dari ujung jajaran cangkang. Nah, ini cangkang ya, ujung kan ini u ya. Nah, murwakanti sasora sama suaranya dengan pokal dina tungtung jajaran eusi. Ini kan dua baris ini kan eusi. Cangkang u, eusinya juga u, gitu loh ya. Cangkangnya A, eusinya juga A. Nah, sejauh ini paham ya? Nah, itulah sifat-sifat atau ciri-ciri dari sisindiran.
Coba kita perhatikan nih. Aya lumut dina batu, aya kuya di muara. Artinya ada lumut di atas batu, ada kura-kura di muara. Kedah tumut karena waktu di dunia orang ngumbara. Harus nurut, harus disiplin terhadap waktu. Di dunia kita mengembara. Nih perhatikan, aya lumut dina batu, aya kuya di muara, ini cangkang. Isinya ini yang mau disampaikan. Kedah tumut karena waktu, di dunia kita hanya mengembara. Inilah isi yang mau disampaikan. Karena yang namanya sesindiran itu yang namanya malibir tea. Jadi ada suatu maksud yang mau disampaikan tetapi tidak secara langsung gitu loh. Nih, coba perhatikan di sini. Menurut M.A. Salmun itu seorang pengarang terkenal dalam bahasa di kesusastraan Sunda ya. Seorang tokoh terkenal ini. Pengarang yang terkenal, punya banyak karya dan ahli sastra Sunda. Itu namanya M.A. Salmun zaman dahulu gitu ya. Isi sesindiran itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ngandung piwuruk atau nasihat. Yang kedua, sesebred, herei atau pikaserian, humor gitu ya. Yang ketiga adalah silih asih. Silih asih itu artinya saling cinta gitu loh, silih asih. Jadi sindiran tentang cinta, kasih sayang. Coba tengetan, kita perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Yang tadi mengandung nasihat. Mawa peti dina sundung ditumpangan ku karanjang. Pangarti teberat nanggung tapi mangpaatna manjang. Coba. Ung, ang. Sama kan? Cangkangnya isinya cangkang kedua ang, akhir vokalnya yang keempat juga ang. Nah, itu loh. 2 baris pertama cangkang, 2 baris terakhir esi. Ingat-ingat baik-baik ya. Satu ini namanya satu bait pada. Setiap pada terdiri dari 4 baris atau 4 jajar, namanya pada lisan. Bisa dipahami ya? Kita artikan coba kalau kalian nggak paham. Membawa peti di dalam sundung. Sundung itu kayak gini loh. Semacam apa ya? Perahu kecil dari kayu, itu sundung. Ditumpangan ku karanjang, ditumpangin oleh keranjang. Pangarti teberat nanggung, ilmu tidak berat menanggung, tapi manfaatnya panjang. Nah, itu piwuruk nasihat kan, berisi nasihat. Yang kedua sesebred, yaitu humor. Cau naon, cau kulutuk di huru. Bau naon, bau hitut nu di juru. Nah, ini kan bercandaan gitu ya. Cau apa, cau itu pisang apa, cau kulutuk di huru itu dibakar. Bau naon, cau naon, bau hitut nu di juru. Oh, ternyata yang kentut di pojokan gitu loh artinya ya. Terus silih asih, sesindiran cinta. Aya listrik di masigit caangna kabina-bina. Aya istri jangkung alit karangan dina pipina. Ada listrik di masjid, caangnya itu terangnya terang benderang gitu loh, terang benderang sekali. Ada perempuan jangkung alit itu semampai tinggi kecil gitu ya, tinggi langsing, karangan dina pipinya. Ada tai lalat di pipinya. Ini pujian gitu loh, pujian untuk seorang perempuan, makanya masuk ke dalam silih asih. Inilah yang dimaksud dengan sesindiran. Jadi mau nggak mau kalian untuk menentukan ini sesindiran masuk ke mana sih? Apa ke piwuruk, apa sesebred, apa silih asih, harus paham dong, gitu ya, harus dipahami, gitu ya. Semoga penjelasan saya tentang sesindiran, ciri-ciri dan jenis-jenis sesindiran bisa kalian pahami dengan baik. Nah, di sini. Ini penjelasan lebih ini lagi ya, lebih detail padahal saya udah bahas tadi di atas. Nah, menurut M.A. Salmun, ditilik ya, dilihat dari bentuknya sesindiran terbagi 2, ada paparikan jeung aya rarakitan. Nu ngabedakeun teh dina rarakitan mah sok aya kecap-kecap, bosa kecap, bodoh kecap, dina jajaran cangkang nu dibalikan deui dina jajaran eusi. Oh, jadi gini. Jadi sesindiran itu tadi kan bentuknya ada
Ada 3 tuh. Ada 3 ya. Nih ada 3 rupa. Piuruk, sesebret, silih asih. Nah sekarang ininya rarakitan itu dibagi dua, sindiran itu dibagi dua. Ada yang namanya paparikan, ada yang namanya rarakitan, nanti ada juga wawang salan. Nah, biar nggak terlalu bingung kalian ini aja nih. Di dalam rarakitan sama parikan hampir sama ya. Cuma rarakitan itu suka ada kata-kata, baik satu kata maupun dua kata, di dalam barisan cangkang. Nah, cangkang itu ke satu kedua berarti ya. Yang dibalikan deh, yang diulang kembali di bagian isi. Nah, ini isi, dua isi kan. Cangkang, isi. Contoh, biar ngerti. Sapanjang jalan soreang, moal weleh di aspalan. Sepanjang tacan kasorang, moal weleh di akalan. Artinya gini, sepanjang jalan soreang, soreang itu nampak tempat di Bandung, moal weleh tidak akan lelah diaspalin, memakai aspal gitu loh. Sepanjang tacan kasorang, sepanjang belum tercapai, tidak akan lelah diakalin gitu loh. Diakalin atau diusahakan gitu. Coba perhatikan loh sama kalian. Nih, sepanjang jalan soreang. Cangkang. Kata sepanjang jalan, sepanjang ini diulang kembali di bagian esi. Jadi sepanjang tacan kasorang. Sepanjang jalan, sepanjang belum tercapai. Jadi sepanjang. Itu yang dimaksud dengan kekecapan, baik satu maupun dua kata di barisan cangkang yang dibalikan deh, diulang kembali di bagian isi. Nah, ini maksudnya. Bisa dipahami kan? Semoga bisa. Itu namanya rarakitan. Jadi ngebedain antara paparikan sama rarakitan, lihat aja apakah ada yang diulangi katanya apa enggak. Kalau ada diulangi, oh itu rarakitan. Kalau paparikan mah enggak diulangi. Itu loh nak, ya, yang ngebedain. Semoga bisa dipahami. Yang selanjutnya terakhir, selain paparikan dan rarakitan, ada yang namanya wawang salan. Nah, ini juga sama. Dari zaman dulu, sudah biasa dilisankan atau diomongkan, diselipkan di dalam percakapan sehari-hari orang Sunda. Hanya saja uniknya wawang salan ini, cangkang dan isinya dibentuk oleh dua jajar bae. Hanya dua baris aja, ya. Sajajar cangkang, satu jajarnya cangkang, satu jajar lagi isi. Gitu loh ya. Atau sakapeng, kadang-kadang hanya disebutin cangkangnya saja, tapi udah pada ngerti. Zaman dulu kan udah biasa mungkin, jadi udah paham. Beda dengan zaman sekarang. Coba kita perhatikan contoh. Biasana ngadodol gula. Eta cangkang. Abdi henteu dipaduli. Wangsalna adalah gulali. Agak susah ya, agak bingung. Nah, contohnya gini. Biasa ngadodol gula. Cangkang. Gula. Abdi henteu dipaduli. Li. Jadi gula disatuin sama li. Jadi yang dimaksud adalah gulali. Kalian tahu kan gulali? Nah, begitulah. Ini wawang salan emang agak susah kalau yang nggak benar-benar orang Sunda banget gitu. Ini sekedar pengetahuan saja buat kalian. Kalau nemu yang cuma dua baris, hanya satu cangkang, satu esi, itu namanya wawang salan gitu loh ya. Semoga bisa dipahami. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan kali ini sedikit banyaknya bisa kalian pahami. Jika kalian masih aja bingung, kalian bisa bertanya sama saya. Nanti untuk itunya bisa saya jelaskan lebih lanjut lagi. Untuk tugasnya nanti menyusul ya, saya posting di Classroom. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga penjelasan saya bisa kalian pahami. Tetap stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.